Halo, saya Amadeus Ganes Dameswara. Saya biasa dipanggil Ganes dan saya berasal dari lingkungan Santo Gregorius. Hari ini saya memilih bacaan ke-10 ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Suatu hari, Yakobus dan Yohanes, anak-anak dari Zebedeus, mendekati Yesus dan berbicara kepadanya. "Guru, kabulkanlah permintaan-permintaan kami." Dan Yesus pun menjawab, "Apa yang kalian minta?" Dijawab lagi oleh Yohanes dan Yakobus, "Berikanlah tempat duduk kanan kirimu bagi kami. Saya di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus pun menjawab kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Apakah kalian harus minum cawan yang aku minum? Atau bisakah kalian menerima baptis yang aku terima?" Mereka pun menjawab, "Iya, kami bisa, Guru." Jawab mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang aku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang telah disediakan." Dengan jawaban dari Yesus, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Kalian tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintahkan rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-besarannya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka semua. Tidaklah demikian di antara kalian. Barang siapa menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba-hamba bagi kita semua. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani dan mengorbankan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, salah satu yang selalu diusahakan manusia dalam hidupnya adalah kehormatan, supaya dihormati ataupun disegani. Ambisi ingin lebih dari yang lain menjadi salah satu pemicunya, karena tidak terlepas dari yang namanya harga diri. Tetapi, usaha yang dilakukan manusia dalam mencapai tujuan menjaga atau bahkan meninggikan kehormatannya sebagai manusia ada dengan jalan yang benar, tetapi ada pula dengan jalan yang salah. Ada pula dengan motif yang benar dan ada pula dengan motif yang salah. Nas ini, Tuhan Yesus ingin mengajari kita bagaimana sebenarnya kita menjaga harga diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kehormatan seperti apa yang sebenarnya mau kita kejar dan bagaimana cara untuk mencapainya. Sebagaimana anak-anak Zebedeus yang mencoba meminta kepada Yesus kemuliaan dari kuasanya. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Nah, ini kita dapat menemukan beberapa jawaban dari Yesus. Contohnya yang pertama dari ayat ke-38 yang berbunyi, "Kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan." Apa yang Yohanes dan Yakobus minta sebenarnya adalah atas dasar ketidaktahuan maksud dan tujuan kehadiran mereka bersama-sama dengan Yesus. Tujuan permintaan mereka adalah atas dasar keinginan duniawi, sebab kedatangan Yesus bukanlah untuk membagi-bagikan tempat terhormat, justru harus ikut dalam penderitaan dan kesengsaraannya. Namun, walaupun demikian, Yesus tidak langsung begitu saja menyalahkan permintaan mereka, sebab tempat kemuliaan yang mereka minta tidak sama dengan tempat kemuliaan yang kekal yang hendak diberikan oleh Tuhan. Untuk contoh yang kedua, ada pada ayat ke-40 yang berbunyi, "Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jika kalian mau menerima tempat yang mulia, Tuhan Yesus melalui jawabannya memberikan indikasi bahwa tempat kemuliaan itu ada dan akan diberikan. Tetapi hanya disediakan kepada siapa yang berhak menerimanya. Itu semua tergantung pada diri sendiri.
Ketika kita tahu kemuliaan seperti apa yang mau kita capai dan bagaimana cara untuk kemuliaan itu. Dan untuk contoh yang terakhir, yang ketiga, ada pada ayat ke-43 yang berbunyi, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Cara untuk mencapai kemuliaan yang berasal dari Tuhan tentunya bukan aturan secara duniawi, namun cara main yang telah diterapkan oleh Tuhan. Jika ingin menjadi yang terbesar, harus dapat menjadi pelayan dan hamba untuk semuanya. Setiap orang yang akan menerima kemuliaannya bukanlah hanya orang-orang yang mengikuti teladannya, tetapi ialah orang-orang yang benar-benar mau melayaninya, sehingga mereka dapat menjadi bagian dari kemuliaannya. Kita sama-sama diajak melakukan tindakan yang baik dan akan berdampak bagi banyak orang. Contohnya saat ada orang yang membutuhkan pertolongan, cobalah untuk semaksimal mungkin membantu dia, dan jika tidak bisa, jangan dipaksakan untuk membantunya. Untuk contoh lainnya, yang paling mudah adalah saat pandemi kemarin. Saat orang-orang membutuhkan bantuan, kita bisa membantu mereka tanpa melihat ras, golongan, lalu agama, dan lain-lainnya. Kita juga bisa menggunakan masker untuk melindungi diri kita sendiri, dan yang lainnya. Kita juga bisa mengikuti pelayanan di gereja dengan sepenuh hati, bukan untuk terlihat lebih di mata manusia, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Dengan begitu, kita melaksanakan kewajiban yang dipercayakan dengan kita dengan bersungguh-sungguh. Jadi firman Tuhan mengingatkan bahwa di atas segala kemuliaan yang ada di dunia ini, terdapat kemuliaan yang tertinggi yang tak dapat diberikan dan tak dapat dicari di dunia ini, yaitu kemuliaan yang berasal dari Tuhan, kemuliaan yang kekal bertahan selama-lamanya. Dari saya, Ganesh, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua.